Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya mau rakit PC menggunakan Intel prosesor generasi lawas, tapi GPU-nya modern banget gitu ya. Nah, di sini saya punya Intel generasi ketiga, yakni si Core i5 3450. Ini prosesor andalannya waktu itu ya. Kere-hore pasti rakit PC-nya menggunakan prosesor ini. Terus motherboard-nya soket 1155 ya. Dan memori RAM-nya masih menggunakan DDR3. Ya, siapa tahu aja kalian yang punya PC kere-hore ya, mau move on gitu ya. PC-nya jadul tapi udah punya uang untuk bisa beli GPU yang modern kayak ini. Ini RTX 4060 Ti. Ya, ini baru dirilis beberapa bulan yang lalu ya. Kalau si Intel generasi lawas ini dirilis tahun 2012 lalu. Apakah ya di sini ya prosesor jadul ditancapkan PGA baru ini bisa nyala atau tidak? Terus kalau misalkan bisa nyala, performanya seperti apa ya? Apakah normal atau kurang maksimal? Ya pokoknya ikutin aja videonya supaya kalian bisa tahu ya. Nah, untuk motherboard H61 ini ketika ditancapkan prosesor Intel generasi ketiga ini, si slot PCI Express-nya ini bisa berjalan di PCIe 3.0x16. Kalau si motherboard H61 ini ditancapkan prosesor Intel generasi kedua, karena soketnya sama-sama bisa masuk di sini ya, 1155, maka si PCI Express Mobo-nya ini hanya berjalan di PCIe 2x16 aja. Nah, untuk RTX 4060 Ti ini PCI Express-nya udah modern, udah PCI Express 4.0. Nah, kita akan tancapkan di sini. Bagaimana, apakah nyala atau tidak? Kita langsung saja praktek di sini, oke? Tapi sebelum itu kalian pengen tahu juga kan spek yang saya pakai di sini. Ini ya Intel generasi 3 ya. Terus RAM-nya 4 GB 2x2 ya. Ini DDR3. Mobonya H61 soket 1155. Terus storage-nya, udah pasti jelas ya. Ada TSU 650, ini dari dulu udah saya pakai ya, nggak rusak-rusak gitu. Terus untuk power supply-nya, karena di sini saya menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga, maka saya pakai power supply yang cukup punya proteksi yang cukup lengkap dan bagus juga. Ini Hydro G Pro 750 watt. Siapa tahu kan nanti ada kejadian yang tidak terduga gitu ya, amit-amit gitu ya. Ini GPU mahal soalnya. Makanya saya pakai power supply yang berkualitas supaya bisa menjaga kejadian-kejadian yang tidak terduga. Bisa jadi voltasenya yang berlebih atau yang kurang gitu, atau apapun lah gitu. Jadi saya percayakan ke Hydro G Pro. Oh ya, iklan dulu nih ya kalian ya. Ya, ini boxnya. Kalau misalnya kalian yang pengen beli Hydro G Pro yang 750 watt, kalian bisa pakai kode dari Sekilas IT. FSPI Sekilas IT, nanti masukkan kodenya di official FSP-nya, bakalan dapat potongan harga. Jadi harga si ini jauh lebih murah kalau pakai kode dari Sekilas IT ini ya. FSPI Sekilas IT, masukkan harganya jauh lebih murah. Oke? Cukup iklannya. Sekarang kita langsung saja tancap si GPU-nya ke sini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung saja tancapkan. Set. Jangan lupa ini tancapkan power pin 1x8 ya. Terus HDMI. Dan oke, sudah ya semuanya ya. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di sini di layar, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nah, ini si Windows-nya juga saya udah instalkan Windows di sini menggunakan Windows UEFI ya, dan dipakaikan Windows 10. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat ya, si PC ini bisa berjalan lancar, normal, GPU bisa terdeteksi dengan baik. Nah, oke, kita akan coba buka sambil di-record aja. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat di layar ya, menggunakan Intel generasi 3, ini motherboardnya H61. Nah, ini kan H61, RAM-nya 4 GB DDR3. Terus untuk si GPU ini kalian bisa lihat di sini tuh RTX 4060 Ti ya. Terus dari brandnya Zotac, dia berjalan di standarnya si GPU ini tuh berjalan di PCIe 4x8. Tapi di sini kita akan coba jalankan dulu render testnya biar kelihatan.
Nah, dia hanya bisa berjalan di PCI Express 3.0 kali 8 gitu ya. Jadi ini masih tetap bisa nyala normal ya. Tapi untuk performanya kita akan tes nanti ya. Nah ini, jadi si PCI Express 3.0 ini ditancapkan GPU yang sudah menggunakan PCI Express 4 masih tetap bisa nyala. Oke, semuanya di sini bisa berjalan normal ya. Jadi kita langsung saja tes ke beberapa pengujian termasuk game. Let's go. Oke, teman-teman. Nah, ini dia udah saya pasangkan, saya udah instalkan game. Di sini saya tes si Apex Legends. Kalian bisa lihat di sini ya, settingannya ini resolusi 1080p, high semuanya ya. Karena memang game ini tuh kelihatan GPU bound ya. Jadi penggunaan prosesor memang di sini nggak terlalu berat-berat amat ya. Makanya ini masih tetap bisa dimainkan. Tuh. Kalau melihat dari usage si RTX 4060 Ti ini ya naik turun ya 80, 90 gitu ya. Terus konsumsi wattnya juga 140-an lebih ya. Terus untuk si prosesor ya 3470 ya, ini 3470, 3450 pokoknya Intel Gen 3. Dia udah 100%-an ya, 99% udah mentok lah ya dengan suhu sekitar ya 63 derajat Celcius. FPS-nya di sini ternyata kalian bisa lihat ya lumayan cukup playable ya, masih bisa dimainkan ya. Tapi nanti kita akan tes juga di 3D Mark sintetis ya. Si GPU ini apakah 100% atau terjadi limitasi ya karena berjalan di PCI Express 3.0 kali 16 gitu ya. Oke, kita lanjut ke pengujian yang lain ya. Kita akan tes gimana performa si PC yang ada di sini. Oke, let's go. Lalu game kedua saya tes PUBG Steam. Resolusi sama 1080p, ini ultra ya, render scale-nya 70. Game ini tuh antara GPU dan CPU berjalan berbarengan. Makanya sering terjadi stuttering karena CPU udah kewalahan banget ya. Sering banget tuh di 100%-an si usage-nya. Ditambah lagi PC ini RAM-nya cuma 4GB DDR3 aja. Jadi kurang nyaman saat pergerakan cepat, saat banyak musuh, sering nge-lag gitu, stuttering lah ya. Dan untuk GPU di sini masih belum maksimal kinerjanya. Ya antara 30-40%-an ya. Sayang aja gitu si GPU belum maksimal. Game ketiga saya penasaran dengan game Cyberpunk 2077 dengan mengaktifkan DLSS 3 dan ternyata masih bisa di-enable ya, lumayan nih. Bisa juga menjalankan benchmark, tapi CPU di sini udah tersiksa banget, 100% ya. Kadang-kadang ketika menjalankan benchmark ini terjadi foreclose. Ya, memang bisa aja sih dipaksakan bisa berjalan, tapi ketika udah 10 menit, 15 menit ternyata foreclose. Itu banyak banget kemungkinan bisa jadi prosesornya yang nggak kuat atau dari memori RAM-nya yang kurang ya, cuma 4 GB. Terus di sini kalian harus perhatikan ya, saya tes 3D Mark sintetis ya. Pertama, Fire Strike all score-nya hanya 15.158 dan skor GPU hanya 30.782 poin. Nah, ketika dibandingkan saat berjalan si RTX 4060 Ti dengan Core i5 generasi ke-13, 13400F, skor GPU-nya ini bisa mendapatkan lebih tinggi, yakni 34.580 poin. Lalu di pengujian Time Spy, all score-nya ketika RTX 4060 Ti ini diduetkan dengan Intel Gen 3 hanya 8.143 dan skor GPU-nya hanya 12.788. Sedangkan ketika RTX 4060 Ti ini dengan Intel Gen 13, all score-nya 13 ribuan ya, dan grafik score-nya 13.444. Jadi ini lebih tinggi tentunya. Lalu di Pot Royal, nah di sini cukup berbeda ya. Skor 8143 ini didapatkan ketika berjalan dengan Intel generasi 3, yakni si 3470 ini ya. Lebih sedikit lah daripada berjalan dengan 13400F. Nggak heran sih benchmark ini memang tertuju ke performa GPU saja. Kalau diulang-ulang sih kayaknya bakalan mirip-mirip aja ya di 8 ribuan poin. Terus tambahan aja, di sini saya coba tes render project BMW 27. RTX 4060 Ti yang berjalan di PCI Express 3.0 menyelesaikan render selama 22 detik. Sedangkan ketika berjalan di Mobo PCI Express 4.0 menyelesaikan render hanya 17 detik aja. Ya, di pengujian ini memang terlihat ya bahwa RTX 4060 Ti ini berjalan di Mobo H61 dengan prosesornya
Intel Gen 3 3470 sedikit ada penurunan performance. Ya wajar juga ya, bisa terjadi karena dari slot PCI Express-nya yang masih mendukung 3.0 aja untuk si Mobo H61 ini, atau juga karena dukungan dari si prosesor Core i5 generasi 3 ini yang 3470 ya kurang maksimal. Ya intinya gitu, tapi tetap masih bisa berjalan normal, cuman hanya ada penurunan performa aja. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian masih menggunakan prosesor yang jadul, RAM-nya yang jadul, masih DDR3, terus punya duit ya, pengen upgrade si PC-nya. Ya beli aja GPU modern ya dengan generasi terbaru kayak gini, RTX 4060 Ti atau RTX 3060 ya, yang punya ya performa cukup jauh, masih tetap bisa ditancapkan dan bisa berjalan normal.